bagus Vietnam sama Malaysia, itu responnya gimana Pak? Ya, semua masukan kan kita selalu terima ya, gitu, baik dari Pak Menteri Keuangan juga. Tapi kalau saya lebih senang bicara angka dan statistik, ya. Kalau angka dan statistik, kami alhamdulillah tadi kami juga baru melaporkan sesuai dengan agendanya realisasi investasi Januari sampai September ini sesuai dengan target dari kami maupun dari Bappenas yang diberikan kepada kami. Pencapaiannya sudah 75,3% atau lebih dari 1.400 triliun dari target 1.900 triliun. Itu adalah statistik angka, ya. Kemudian yang kedua adalah kami mendapatkan masukan yang positif justru dari para investor dalam dan luar negeri. Kenapa? Dari salah satu kebijakan dan policy yang baru saja keluar, itu adalah peraturan PP-nya, peraturan pemerintah sudah keluar nomor 28 tahun 2025, yang dimana itu malah memberikan kepastian dari persoalan perizinan, yang dimana sekarang yang kita bilang dengan fiktif positif. Dan itu sejak 2 bulan yang lalu kita sudah mengeluarkan dan karena peraturan pemerintah ini nomor 28 153 perizinan yang tadinya itu lama. Karena kenapa sekarang kalau perizinan itu sudah masuk ke kami dan kami memberikan kepada kementerian lain, kurang lebih ada 18 kementerian, dan sudah ada target jangka waktunya atau service level agreement yang disepakati itu tidak ditepati, otomatis kami bisa mengeluarkan perizinannya. Nah, ini kan juga suatu policy yang direspon sangat positif baik dalam maupun luar negeri, ya. Jadi itu fakta yang ada nomor 2 gitu ya. Tidak benar gitu Pak. Kenapa? Tidak benar gitu kalau iklim investasinya tuh berantakan. Saya bicaranya fakta dan statistik. Saya senangnya bicaranya seperti itu. Dan itu adalah yang saya sampaikan, dua-duanya fakta, statistik, dan inisiatif kebijakan yang sudah lakukan. Jadi kan itu suatu hal yang positif dan diapresiasi oleh para investornya dalam maupun luar negeri. Seperti Pak, itu. kalau terkait Bandara Morowali itu kan statusnya udah dicabut ya dari Kemenhub, dari yang internasional akhirnya kan udah tidak internasional lagi. Itu bakal ganggu iklim investasi nggak kira-kira Pak? Saya yakin itu tidak mengganggu iklim investasi ya, gitu. Karena kalau dari investor, dari investasi yang mereka lihat apa sih adalah penyempurnaan terus kebijakan yang kita terus tingkatkan, ya. Karena kenapa itu kita lakukan terus-menerus? Saya sering bilang bahwa kita ini juga saat bersamaan berkompetisi atau bersaing dengan negara-negara tetangga lah ASEAN lainnya dalam rangka menarik investor luar negeri, terutama untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi lebih daripada perizinan, semuanya lebih terukur, terstruktur, itu yang lebih diutamakan. Dan yang paling penting adalah bahwa di Indonesia ini kita nih selalu memaintain stabilitas dan kedamaian. Jadi perubahan-perubahan politik itu tidak mengakibatkan adanya suatu kegaduhan di kita. Nah, itu yang mereka apresiasi juga gitu ya. Jadi mereka bilangnya peace and stability, itu yang selalu di-maintain oleh Indonesia, yang mungkin itu salah satu poin unggulan kita dibandingkan mungkin dengan negara-negara tetangga lainnya gitu ya. Kalau soal biaya keluar dan batubara itu kan direncanakan sama Kemenkeu, itu juga akan berpotensi mengganggu iklim investasi ke depan nggak? Karena kan itu berpotensi menggerus margin operasional perusahaan nanti ke depan maksudnya. Ada nggak Pak? Karena kan juga nanti tahun depan kan Kemenkeu dipastikan. Ya, kita kan belum tahu ya. Iya. Kami juga belum, itu juga belum bicarakan juga. Nanti ya kita lihatlah kita kayak semuanya nanti. Update soal rekrut antara petugas pemerintah gimana ya Pak? Ya kan kita proses untuk penyataan dan pengembangan Garuda ini kita lakukan terus, baik dari pertama dari segi bisnis plan-nya, kedua dari penyataan dari segi permodalannya, itu juga kita sudah berikan dan kita akan berikan lagi berikutnya. Penguatan dari sumber daya manusia juga kita lakukan, dan kita membuka potensi juga untuk itu di Pelita
masuk ke dalam Garuda. Kita juga evaluasi semua kok segala kemungkinan itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana perencanaan ini pada saat sudah disepakati itu benar-benar bisa selesai secara komprehensif. Jadi pernyataan ini menyebabkan Garuda bisa terus berkembang dan bisa bersaing dengan airline lainnya di dunia. Ya. Kalau Oke, terima kasih ya. Nego Tarif. Pak, kalau kontribusi Morowali itu